Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sama ibu-ibu yang menemani saya di depan, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Dan yang di belakang kalau bisa ke depan dulu ibu-ibu. Enggak, saya aturin dulu ke depan. Nanti ikut doa bareng-bareng. Jasmani dapat, rohani juga dapat. Kalau sudah kumpul di depan kan enak kelihatannya. Oh, kalau dikumpulin mah banyak juga Pak Haji. Mangga duduk. Jadi ibu-ibu sekalian rahimakumullah, adanya kita duduk di sini mau senam itu biar sehat jasmani dan ingat-ingat jasmani oke, rohani juga oke. Jasmaninya dengan apa? Jasmaninya dengan senam, badannya gerak, kepalanya geleng-geleng, kakinya ngelangkah ke depan, ke belakang. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan jasmani. Rohaninya dengan cara apa? Rohaninya sebelum senam, sebelum gerak, itu kita coba ngobrol sama yang di depan. Nih, ini namanya ngobrol. Jangan dianggap diceramahin. Gua nggak ada yang nyeramahin. Udah sepuh-sepuh gitu diceramahin. Jadi para ustadz, para kiai yang duduk di sini tujuannya bukan pengen minterin. Dan ibu jangan sungkan-sungkan nemenin di depan. Sebab pahalanya itu dahsyat dan luar biasa. Gini, ibu-ibu kalau misalnya ngobrol, didengerin, seneng apa enggak? Kalau ngobrol sendiri ternyata enggak ada yang dengerin, kira-kira seneng apa enggak? Nanti dikiranya orang apa? Iya, penting kalau orang lain gila. Kalau kiai yang dianggap gila, kacau lagi. Jadi ya mudah-mudahan ibu yang dari awal kumpul di sini, yang sampai senam kumpul di sini, pertama semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, putra putrinya dijadikan anak-anak yang soleh. Mau punya anak soleh apa enggak? Ayo, mau punya anak soleh apa enggak? Mau. Soleh atau kaya?
soleh atau kaya? Soleh atau kaya? Soleh atau kaya? Fid dunya hasanah wa fil sanah. Yang penting waqina adzabannar. Tapi lebih baik soleh dulu, Bu. Lebih baik soleh dulu. Maunya mah dua-duanya nih, maunya dua-duanya. Akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Maunya mah gitu, maunya gitu. Cuman terkadang Allah memilih kita untuk milih salah satu. Terkadang ada orang yang baik banget, tapi nggak punya duit. Ada yang punya duit tapi tega sama orang tua. Yang kita yang pengen, kita yang jadi orang tua mah pengennya dia punya duit, dia baik. Ya betul lah. Pengennya dia baik, dia punya duit. Bapak duduk, Pak. Kan akhirnya kita diajak ke Indomaret. Kalau dia pulang nengokin sama istrinya bawa martabak. Mau dibawain martabak? Kita ditraktir, Bu, sama anak, diajak jalan-jalan, ditanyain, "Mah, punya uang apa enggak?" Enggak punya duit. Ya udah saya transfer ya 2 juta. Anak yang punya uang, yang baik kayak gitu, Bu. Mama sekarang lagi demam, ya udah, otong ke sana ya, sama istri sama anak, mau nengokin, mau jagain. Punya uang plus baik. Mau punya anak seperti itu? Maka kita sebagai orang tua pun harus mencontoh. Harus apa, ibu-ibu sekalian? Mencontoh. Ya kita baik sama siapapun, sama tetangga, sama saudara, sama teman, sama kerabat. Sebab siapa orangnya yang berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Man barra walidahu abarra'akum abna'ukum. Siapa yang baik sama orang tuanya, maka anak-anaknya pun baik sama dia. Siapa yang baik sama orang tuanya, maka anak-anaknya pun baik sama dia, Bu. Dan jangan disangka, terkadang orang tua nggak percaya. Anaknya kecil rokok, ada laporan dari tetangga, "Bu, anaknya ibu rokok, saya lihat tadi." Ah, nggak mungkin. Ada yang gila yang laporan, "Bu, anaknya ibu kemarin ngomong jorok loh." Ah, nggak mungkin. "Bu, tahu nggak, kemarin anaknya ibu tuh telanjang, nggak pakai celana, nggak pakai baju, muter-muter masjid." Coba. Ah, nggak mungkin. Kita sebagai orang tua ingin merasakan bahwa anak kita itu baik sepanjang masa, sempurna. Dan terkadang anak kita tuh baik di depan kita, ternyata ning jabaku ngepreti wong. Paham? Yang ngudut, yang ngepreti wong, yang nyerimpungi wong, terkadang begitu. Cuman kalau di depan kita enggak. Nah, kita pun perlu punya anak yang memang baik zahiron wa batina. Di depan kita baik, di belakang kita pun baik. Ya, di depan kita baik, di belakang kita. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 kebahagiaan seseorang. Nih, kalau bapak ibu punya 4, punya 4-4-nya, ini hidupnya komplit, sempurna. Ulangi,
Kalau ibu punya empat-empatnya, itu berarti ibu harus bersyukur sama Allah, ibu dijadikan konglomerat. Pertama, ayyakuna auladuhu sholihin, anak-anaknya baik. Yang kedua, wa antakuna zaujatuhu sholihatan, istrinya, atau saya lagi bicara sama ibu-ibu, suaminya itu baik, ngerti, cekcok jarang, bikin ulah jarang, bikin dongkol hati itu jarang. Ya kayak suami ibu-ibu lah, baik, ramah, kalau ngomong pelan gitu, gak pernah bikin macem-macem gitu kan suaminya. Allahumma. Ada yang penting lagi, wajironuhu abroron, tetangga-tetangganya nggak rese, baik-baik. Ibu punya tetangga-tetangga yang rese? Alhamdulillah. Jadi kalau kita beli kulkas sedikit, liatin, ngomong di belakang, kredit ya. Kalau kita pakai gelang, pakai kalung, dilirik, itu palsu kayaknya. Ya ada aja. Kita nggak berangkat kumpul-kumpul sama mereka jadi omongan. Bu maaf ya, saya ke Cirebon sibuk, anak saya sakit. Kita udah izin begitu di sana, mereka ngumpul tuh ngomongin. Katanya ke Cirebon ke rumah sakit. Tadi saya lihat masih ada. Ada gak kira-kira yang begini? Jadi rese bu. Tapi orang yang Allah karuniakan anugerah, pertama istri atau suaminya baik, kedua anak-anaknya soleh, nggak pernah ngelawan, nggak pernah ngebantah, nggak pernah bikin emosi, dibilangin juga nurut. Yang ketiga apalagi? Tetangga-tetangganya nggak rese, baik. Nah yang keempat yang penting, wa ayyakuna rizquhu fi baladi, rezekinya itu ada di rumahnya sendiri. Nggak perlu keluar negeri, nggak perlu ke Palestina. Palestina ngapain? Nggak perlu ke Hong Kong, nggak perlu ke Saudi. Ya kalau ada teman kita yang ke Saudi, mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki, Allahumma. Tapi kalau bisa kitanya jangan bu. Kita jangan ngomongin mereka, tapi kitanya jangan keluar negeri ninggalin suami, ninggalin anak. Wong di sini aja kelihatannya kaya-kaya kok. Loh, lihat perawatannya Pak Haji, wajah-wajahnya juga. Ini sekali ke salon nih 2 juta Pak. Kelihatan umurnya juga. Ibu-ibu umurnya 17 kan? Masih gadis-gadis. Iya ngapain keluar-luar? Di sini saja rezekinya masih banyak, masih berlimpah. Bisa jualan bisa jualan ini. Andaikan ada orang yang punya empat-empatnya, coba diapalin. Yang pertama apa? Pasangan dulu. Yang pertama pasangannya baik, kedua anaknya baik, ketiga tetangganya, keempat rezekinya di negerinya, di tempatnya, di rumahnya. Terus yang sering-sering doa sama Allah bu, biar empat-empatnya itu kita dapetin. Setelah empat-empatnya kita dapetin, jangan lupa biar akhiratnya seneng. Sebab nanti kita akan berpisah sama anak, akan berpisah sama pasangan, akan berpisah sama tetangga. Cintailah orang sakarepmu katanya. Cintailah seseorang yang kamu kendaki, niscaya fa innaka mufariquh. Orang yang kamu cintai, yang bareng-bareng sama kita, yang nonton TV bareng sama kita, yang boncengan motor sama kita, yang kalau ke Kuningan, kalau ke Majalengka selalu kita bawa, yang kamar mandinya satu, kompornya satu, selalu bersama-sama sama kita. Suatu ketika kalau bukan kamu dulu, saya dulu ya akan meninggalkan dunia. Jadi ada persiapan. Jadi suatu ketika kita dengan keluarga kita mau tidak mau, ingin tidak ingin, berkehendak atau tidak, dipaksa sama Allah untuk meninggalkan dunia ini. Paham begini?
Sehingga jangan kaget di rumah kita kelak ada bendera warna kuning. Di rumah kita nanti diisi dengan duka, diisi dengan air mata, diisi dengan tangisan. Jangan heran suatu ketika di rumah kita ramai banyak orang. Itu tuh pasti terjadi. Pasti, Bu. Nih, kalau mau jadi orang kaya bisa dua kemungkinan. Bisa oke, bisa enggak. Nah, cita-citanya jadi apa? Dokter. Ini dua kemungkinan. Bisa kesampaian, bisa enggak. Cita-citanya jadi polisi. Bisa kesampaian, bisa enggak. Cita-citanya saya mau jadi jualan kaki lima saja. Bisa kesampaian, bisa enggak. Tapi kematian, perpisahan itu sesuatu yang opsinya cuma satu. Pilihannya cuma satu. Yaitu pasti kita akan mengalaminya. Kalau bukan kita, suami kita. Kalau bukan suami kita, anak kita. Makanya kita minta 4 hal sama Allah. Anaknya baik, istrinya baik, tetangganya baik. Kemudian rezekinya ada di rumah kita. Dan jangan lupa di akhirat, ya Allah, kumpulkan kita kembali. Mau nggak kumpul sama keluarga di akhirat? Sekarang ibu-ibu jalan-jalan ke Ragunan. Ragunan, mau ngeliatin apa? Ragunan, Bu, sendirian. Ragunan indah. Ragunan menyenangkan. Ibu bawa uang banyak, dikasih tiket gratis. Contoh sama Pak Haji. Nih Ibu, kasih tiket gratis, tapi ke sana sendirian. Naik mobil sendirian, ke Ragunan sendirian, ngobrol sana sama sama teman-temannya. Enggak ada anak, enggak ada ayah, enggak ada ibu, enggak ada teman. Nikmat atau tidak? Itu pun yang akan terjadi. Ibu masuk surga sendirian. Anak enggak ada, suami enggak ada, tukang bubur enggak ada, mas sendirian, pelanga pelongo, buka kunci surga sendirian, menikmati semua keindahan surga sendirian, dan tidak membawa keluarga. Atau sebaliknya, anak ibu yang masuk surga, ibu yang ketinggalan. Naudzubillahi min. Jadi enak, Bu, di sana tuh lesehan sama keluarga. Ya, gelar karpet di bawah pohon beringin di surga tuh. Ayo makan-makan jangan asem. Emang di surga ada jangan asem? Ada. Iya ada. Tahu bulat aja ada. Apapun yang pernah kita temui di dunia, yang enak-enak pasti akan ketemu lagi di surga. Kota ada, metropolis, sawah gede, kebun gede. Ya, gunung ada, semua pemandangan tuh luar biasa, dan kita ingin bisa kumpul bersama-sama sama keluarga di sana. Makanya nanti pulang ke rumah jaga ibu keluarganya. Ya apa? Ija, saya tuh sayang sama anak-anak saya. Saya sayang sama suami saya. Saya nggak pengen kita ketemu cuman di sini doang. Di kontrakan. Oh, kontrakan. Dunia tuh kontrakan, Bu. Dunia tuh kontrakan. Yang mana kalau kita ninggal nih, rumah bakal buat orang lain. Saya sayang sama anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat sama suami. Dan saya ingin saya hidup dengan kamu, Mas, selama-lamanya sampai ke surga nanti. Allahumma. Nanti pulang ke rumah kalau anaknya nggak sholat, ibu marahin. Sholat. Nah, kalau suaminya, misalnya suaminya subuhnya jam 3 pagi, marahin. Jam berapa? Jam 3? Jam 3 pagi di sholat subuh. Ngapain sholat subuh jam 3 pagi? Saking wekele, Bu. Tapi kebanyakan nggak begitu. Sholat subuhnya bukan jam 3 pagi, kebanyakan ya Pak Haji. Kalau jam 3 pagi sholat malam, alhamdulillah. Kalau jam 9 pagi sholat malam, sholat subuh, naudzubil. Ya, kalau anak-anak kita sering ninggalin sholat, kitanya sering ninggalin sholat, suami kita sering ninggalin sholat, kita hanya ketemu dengan mereka yang kita cintai, itu cuman di dunia saja.
Wa ma adraka ma saqar. Ada pertanyaan, ma salakakum fi saqar? Kenapa kalian dimasukkan ke neraka yang namanya neraka saqar? Jawabannya, kami tidak sholat. Dah, itu aja pesan kami. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak di sini semoga bahagia dunia akhirat. Semoga dipanjangin umurnya. Semoga diberikan kesehatan, anak-anaknya soleh, pasangannya nggak pernah nyakitin hati. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajmain hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma la tada' lana min maqamina min majlisina hadza dhanban illa ghafartah wala maridan illa syafaitah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala aiban illa satartah wala jahilan illa 'allamtah wala faqiran illa aghnaitah wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa afiyatan fil jasadi wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar. Allahumma ij'alna min ahli al 'ilm. Allahumma ij'alna min ahli al 'ilm. Allahumma ij'alna min ahli al 'ilm. Allahumma qarribna min al khair. Allahumma qarribna min al khairi ila al khair. Allahumma qarribna ilaika ya Allah. Allahumma ya qarribna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ba'idna min al jannah wa la ba'idna minka wa la ba'idka min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ba'idna ya Allah wa la tuba'idna min as-salihin wa min al-ulama wa la tuba'idna al-majalis wa la tuba'idna min al-masajid. Ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai', hada la yakhfa 'alaik, hada la yakhfa 'alaik, hada la yakhfa 'alaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.